PBNU sudah rusak, diobok-obok agen Yahudi. Yahudi masuk kampus UI lewat jaringan Yahya Stakuf. Kalau NU masih punya martabat, harusnya akar rumput marah. Pengamat intelijen Benny Murtopolubis melontarkan kritik keras terhadap PBNU dan Universitas Indonesia UI, menyusul polemik undangan akademikus pro-Israel, Pita Berkowitz. Menurutnya, keterlibatan Berkowitz tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan lama infiltrasi intelijen Yahudi ke tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Alan Taylor, agen Yahudi yang jadi penghubung. Benny mengungkapkan bahwa PBNU sejak lama telah dimasuki agen Yahudi yang bernama Holland Taylor, seorang tokoh think tank konservatif dari Amerika Serikat. Holland Taylor ini sudah sering dibawa ke berbagai forum internasional oleh Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya. Dari sinilah jalur koneksi ke Peter Berkowitz terbuka lebar. Ujarnya, menurut Benny, kehadiran Berkowitz di Akademi Kepemimpinan Nasional NU dan kemudian di UI bukanlah kebetulan. Ini bukan insiden administratif, ini jalur infiltrasi yang sudah dipersiapkan. Tegasnya, ganda peran Yahya Stakuf di PBNU dan Universitas Indonesia. Faktor lain yang dinilai ada relasi kuasa adalah posisi Yahya Stakuf. Selain menjabat Ketua Umum PBNU, ia juga menduduki kursi strategis sebagai Ketua Majelis Wali Amanat UI dengan jabatan strategis seperti ini. Sangat wajar jika UI pun akhirnya ikut disusupi Yahudi. Inilah yang saya sebut pelacuran akademik. Universitas dipaksa tunduk pada jejaring Zionisme yang menghina martabat manusia, mengorbankan etika dan integritas keilmuan. Kritik Benny, PBNU rusak di tangan Yahya. Lebih jauh, Benny menilai PBNU saat ini mengalami kerusakan serius dalam hal arah organisasi dan marwah ulama. PBNU yang seharusnya menjadi benteng moral umat Islam kini justru diperalat. Di tangan Yahya, PBNU telah kehilangan orientasi, tidak lagi menjaga garis perjuangan umat dan bangsa. Jelasnya, ia menyebut apa yang terjadi sebagai nirmoral dan niretika, menghadirkan agen Yahudi di forum NU, lalu melegitimasinya di kampus nasional. Itu bukan hanya salah langkah, tapi pengkhianatan terhadap sejarah panjang NU yang selalu berpihak pada Palestina. Yahya telah menghancurkan NU dari dalam. Bermesraan dengan orang terzalim kedua setelah Firaun, yakni Benjamin Netanyahu, ungkapnya desakan agar Yahya mundur. Benny menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan. Ia memperingatkan bahwa para ulama NU bisa saja bergerak menggugat Yahya secara terbuka jika pola infiltrasi ini terus berlangsung. Sebaiknya Yahya Stakuf segera mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU maupun Wali Amanat UI sebelum gelombang perlawanan dari ulama sendiri pecah. Tandasnya, bahaya infiltrasi jaringan Yahudi. Menurut Benny, pola infiltrasi ini memiliki ciri klasik operasi intelijen. 1. Membangun jejaring personal melalui tokoh penghubung seperti Holland Taylor. Kedua, menguasai kanal pendidikan lewat undangan ke kampus besar seperti UI. Ketiga, menyusup ke ormas besar, menjadikan NU sebagai pintu masuk ke jaringan elit politik dan agama di Indonesia. Keempat, infiltrasi melalui NGO-NGO dan lembaga sosial yang mengkampanyekan kepentingan Yahudi. Kalau pola ini tidak segera dihentikan, NU dan UI bisa kehilangan kedaulatan moral dan intelektualnya. Ini bukan lagi sekadar soal undangan akademik, ini soal infiltrasi strategis yang mengancam ideologi kebangsaan, pungkas Benny. Seharusnya NU di daerah, NU akar rumput, dan siapapun itu yang mengaku dirinya adalah kaum Nahdliin, seharusnya protes dengan keadaan PBNU seperti sekarang. Mau dibawa kemana marwah NU? Satu pejabat NU sudah ditangkap KPK, yakni Bendahara Umum Mardani Maming. Satu lagi sudah jadi target KPK adiknya, Ketum PBNU, yakni Yakut. Dan beberapa pengurus NU lainnya terlibat dalam kasus kuota haji. Lantas pantaskah PBNU masih bermesraan dengan Yahudi di tengah hilangnya moralitas dan etika di PBNU-nya Yahya?